Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah kajian malam Ahad yang kami muliakan, pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini dalam bab At-Targhibu fil Iqamati. At-Targhibu fil Iqamah. Sudah ketemu? Halaman berapa? Ya, kitabnya beda-beda ya. Punya saya 17. Bismillahirrahmanirrahim. At-Targhibu, ancaman minal mururi, dari melewati, baina yadayil musalli, di antara depane orang yang sholat. Jadi usahakan jangan lewat di depannya orang yang sholat. Qala, bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, apabila sholat sapa ahadukum, salah satu kamu semua, ila syai'in, maring sesuatu, yasturu, yang menutupi, apa syai'hu ing ahadukum, minan nasi, dari orang-orang. Fa'aroda, mongko berkeinginan sapa ahadun, seseorang, ayyajtaza, untuk melewati sapa ahadun baina yadaihi, di hadapane ahadukum, ing dalem ngarepe ahadukum. Fal yadfa, maka hendaklah menahan sapa ahadukum fi nahrihi, ing dalem pundake ahadun. Itu ada ahadukum, ada ahadun. Fa'in aba, apabila membangkang sopo ahadun, fal yuqatil, maka itu jangan maka bunuhlah, bukan ya. Fal yuqatil, maka tahanlah. Ya. Ya, sopo ahadukum hu ing ahadun. Fa'in nama, mongko sesungguhnya huwa utawi ahadun iku syaitonun, seperti setan. Wasoha, dan soheh aidan juga opo hadis, fala yada, maka janganlah meninggalkan sopo ahadun ahadan ing seseorang, yamuru, yang melewati sopo ahadan baina yadaihi, ing dalam hadapane ahadukum. Fa'in aba, apabila membangkang, ya, menolak sopo ahadan, fal yuqatil, maka hendaklah menahan sopo ahadun ahadukum hu ing ahadan. Fa inna ma'ahu, mongko sak temene bersamane ahadan, al-qarina utawi jin korin. Ya, jenis jin ya, setan. Ya. Rasulullah bersabda, apabila salah satu di antara kalian sholat sudah memberikan tutup biar enggak dilewati sama orang, kemudian ada orang yang mau lewat di depannya, maka tahanlah. Sekuat tenaga, kalau perlu tarik lehernya ini, gitu. Ya. Kalau membangkang, pukul, gitu ya. Karena sesungguhnya dia itu adalah, ya bukan setan ya. Orangnya itu berarti udah bangkang, berarti bersifat setan itu. Dalam hadis lain juga disebutkan, apabila dia tetap lewat, maka tahanlah. Karena sesungguhnya dia itu, ya, sedang kerasukan jin korin ya. Nah, jadi didominasi oleh sifat syaitonia. Apanya? Yang sholat. Ya, jadi kalau misalnya sedang sholat, makanya kalau sholat itu usahakan depannya harus dikasih penutup, nah, pembatas, atau namanya sutroh, ya, sutroh. Ya. Ya, dalam keadaan sholat. Jadi hadisnya banyak di situ. Ada hadis lain yang menyebutkan lau ya'lamun nasu
lau ya'lamul maru baina yadayil musalli la yaqifu arba'ina khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Seandainya orang itu tahu dosa apa yang diberikan oleh Allah bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat, maka sungguh berdiri 40, nggak tahu itu 40 hari apa 40 tahun, itu lebih baik daripada dia harus melewati orang yang sholat. Nah, makanya kalau sholat itu biar nggak dilewati orang, depannya harus dikasih sutroh, pembatas. Kalau dia berdirinya di sini, ya, gini, nah, depannya ini kasihlah apa ceblok atau batu atau apa, ya. Nah, kalau dulu dikasih onta itu kan atasnya ada pelananya itu ya, nah, kuda itu pelananya taruh situ, ya, biar orang itu nggak bisa lewat. Kira-kira cukup untuk sujud. Tapi yang dikasih yang imamnya saja, makmumnya nggak apa-apa, nggak usah, ya. Makmumnya di sini nggak apa-apa. Makanya yang nggak boleh lewat itu depannya sini. Kalau lewat depan sini nggak apa-apa kalau sudah dikasih itu, ya. Itu sebagai pembatas. Lah. Kalau ada yang mas kupi, kita Ya. lewat, kalau udah selesai salatnya, Ya. salat kita lihat di depannya gimana? Sama, nggak boleh. Kalau lewatnya itu, jadi yang nggak boleh lewat itu pertama yang jadi imam, nggak boleh lewat depannya imam itu. Kalau ini ada makmum lewat depannya makmum nggak apa-apa. Termasuk orang yang batal terus lewat atasnya nggak apa-apa. Kalau misalnya udah salatnya udah selesai, Ya. ada yang mas kup, nah Ya. kita jadi munfarid salat diri. Nah. Kita di depannya salat Ya. salat gimana? Yang nggak boleh itu pertama itu sholat imam, yang kedua orang yang sholat sendiri, entah itu sholat sunnah atau sholat masbuk. Ya, makanya jangan lewat depannya orang ini. Ya, gitu. Lah kalau dalam hadis yang dhaif, riwayat sahabat Ali itu fal yakhutto, dikasih garis, ya. Walaupun sebenarnya kalau sajadah itu masih belum bisa mewakili ya. Jadi ya kasihlah sesuatu yang itu. Makanya saya malah menurut yang saya tahu, naruh kopiah ditaruh di atas sebagai pembatas itu lebih baik daripada kopiahan tapi nggak kasih batas. Nah, makanya kalau sholat itu jangan mancing orang yang lewat di depannya. Kadang ada orang sholat. Nah, ya masjidnya begini ya. Ini. Begini masjidnya ini. Gini kan? Ini kan ada pintu ini. Di sini itu ada pintu kan? Di tengah ini. Nah, ini ada pintu kan? Orang sholat di sini udah selesai. Kan kalau keluar ke sini. Harusnya kalau sholat di mana dia? Ke sini kan? Di sini kan sholatnya biar nggak kena itu. Dia malah sholatnya itu di belakang pintu. Iya kan? Ini orang lewat kan kena semua. Masya Allah lah itu makanya. Makanya itu kalau masjid-masjid zaman dulu itu dikasih soko banyak itu sebenarnya bukan hanya sekedar buat soko, tapi untuk orang itu kalau sholat biar mudah, ya mencari tempat. Kayak di Madinah, di Makkah, ya di Masjidil Haram, di Masjid itu tiangnya banyak. Memang kalau mau sholat ya tinggal deket aja sama tiang, gitu ya, biar nggak dilewati sama orang. Kalau ada orang lewat tahan, ya, gitu. Kalau memang itu, nggak apa-apa. Ya tapi yang itu ya, ditahan gitu ya, ditahan. Gitu. Lah apa nggak batal? Nah, itu sebenarnya bab batal sholat apa enggak tentang gerakan itu sebenarnya akan kita bahas itu. Ternyata kok belum sampai. Ya. Ya nanti kita ada bahasanya semua ya. Ya. Makanya usahakan kalau sholat itu depannya dikasih sesuatu. Kalau sholat kita di masjid yang luas gitu tuh, ya taruhlah tasnya di depan kita buat membatas. Atau bahkan mungkin dompet, atau mungkin HP, atau mungkin apalah yang kita bawa. Biasanya tas ya kalau kita bawa tas, taruh di depannya. Atau kalau enggak kita mepet aja, mendekat sama dinding. Gimana? Oh nyari itu, tiang. Ya bagus. Cuma kan masjid-masjid yang sekarang jarang ada tiangnya. Ya, malah los-losan kan? Kita mendekat sama tembok ya, sama tembok, nyari tembok lah itu, biar tidak dilewati sama orang. Bahkan kalau dalam hadis, dalam madhab Hambali, ya, beliau malah kalau nggak dikasih pembatas, kemudian di situ ada anjing yang lewat, kan batal sholatnya. Atau ada perempuan lewat, batal sholatnya nanti. Ya. Makanya
dikasih batas lah. Apalagi kalau itu sholatnya di rumah ya seringnya. Nah, kita sholatnya di kamar, nah, pintunya di depan nggak ada, itu kasihlah sesuatu depannya apa itu untuk sebagai pembatas. Dikasih, apalagi kalau orang yang tempatnya agak sempit, biasanya kalau lagi ngontrak gitu kan tempatnya kadang sempit ya. Nah itu, kasih pembatas kalau buat sholat itu, sesuatu. Saya dulu pernah, istri saya belum tahu, saya sholat depannya tak kasih ceret. Karena nyari pembatasan. Habis itu ceretnya diambil bawa lari. Saya bilang gitu, itu buat pembatas itu. Oh lah, tak kira sama sholatnya itu. Itu bukan buat pembatas gitu. Oh iya gitu ya. Ya kasih pembatas lah ya. Ya, sama yang sudah tahu-tahu ini, tolonglah. Lah, pertanyaannya kan begini. Kalau lewat di depannya orang sholat itu dosa, lah kalau yang menjaring orang lewat itu terus piye? Ya sama kan dosa, karena membuat ya, jurang orang untuk berbuat dosa kan? Nah, kan begitu. Kenapa? Walaupun orangnya belum tahu. Kalau orang belum tahu ya, itu rufi al-qalam an salasin ya. Nah, ada 3 hal yang dicabut memang dimaafkan oleh Allah, itu diantaranya orang yang memang tidak tahu. Tapi dia berdosa karena tidak mau belajarnya. Ya, oh sekarang udah banyak media, sudah banyak buku bacaan, sudah ada YouTube, apalagi YouTube PPTQ Ulul Albab ya kan? Ya, gitu. Jangan lupa like and share, subscribe ya. Masa udah bolak-balik dikaji gitu masih nggak paham-paham gitu kan? Nah. Gimana? Kalau ke masjid, apanya? Kalau datangnya terlambat, Pok. Datang terlambat di masjid gitu. Ya nyari yang depannya ada orang kan, sholat di belakangnya orang itu. Ada orang sudah duduk, kita sholat di belakangnya kan. Sudah nggak pada lewat. Nah, terutama yang sudah tahu, jangan melangkai orang sholat. Ya. Biasanya saya lihat orang wis tua, gede tua, bicara kon ngandeni. Ada orang sholat tuh pelagrang itu lewat aja gitu, nggak tahu apa karena nggak tahu apa karena gitu ya. Tempat keluarnya itu satu. Yang sana udah tutup semua kan. Kita ambil jalur pintu yang lain, tapi ternyata ada orang di situ. Uangnya udah tabuk, kita udah selesai. Iya. Ambil sesuatu, taruh depannya orang tersebut. Ya, taruh, masuklah kita ke masjid, mungkin di situ ada kursi lah, ada apa, gitu ya. Taruh di depannya situ, nanti baru kita lewat. Ya, nah, gitu caranya. Sering juga di musola saya itu, di sana itu orang kalau yang belakang-belakang itu mesti sholatnya di belakang pintu mesti. Nah, di dalam kan ada kursi kayak gini, nah, taruh. Nah, nanti orang lewat-lewat itu nggak apa-apa. Biasanya di belakang itu malah yang memang sholatnya mungkin munfarid sendiri ya, atau mungkin memang tertinggal. Sementara kita sudah selesai sholatnya di dalam. Nah, itu ada tamu-tamu yang nggak tahu, biasanya begitu. Kita kasih. Makanya kalau di masjid-masjid, banyak itu sekarang, di masjid-masjid di rest area itu ada apa sutroh gitu tulisannya. Ya, pembatas-pembatas itu, taruh di pinggir-pinggir masjid. Kalau yang mau sholat sunat, ditaruh depannya. Gitu ya. Nah, kalau santri ulul albab udah tahu semua lah insya Allah. Paham ya? Untuk sutra, dulu di Buluh Maram sudah ada juga itu. Tapi kalau ini satu, jangan sini jamaah di sananya belum berapa kali kedepannya nggak apa-apa. Kalau makmum nggak apa-apa. Untuk mengisi sholat yang Ya, barangkali ada musola yang sempit ya. Nah, pintunya satu di samping. Ya, pintu satu di samping. Sementara jamaah itu yang penuh malah yang di sini. Yang sana belum kan? Kita lewat depannya nggak apa-apa itu. Untuk mengisi yang sebelah sana, gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, termasuk orang yang batal. Memang yang nggak boleh itu yang ini. Yang apa namanya? Yang imamnya itu, yang depannya imam. Makanya yang dikasih sutra yang imamnya saja, makmum nggak usah.
Baik ya. Selanjutnya at-targhibu anjuran fil adani ing dalam adzan. Wa fi hikayatihi lan ing dalam kisahnya adzan. Qala berfirman sapa Allah taala. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha. Wa qala innani minal muslimin. Ini ayatnya surat Fussilat ya. Waman barang siapa, itu bukan ahsana, itu salah itu. Waman ahsanu qaulan. Punya sama ahsana apa ahsana? Ya ahsanu. Ya, saya Pak. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Waman siapa iku ahsanu lebih baik apane kaulan ucapane mimman daripada orang da'a yang mengajak sopeman ilallahi kepada Allah wa amila dan berbuat sopeman solihan ing perbuatan soleh wa qala dan berkata sopeman innani sesungguhnya saya iku minal muslimina termasuk orang-orang muslim. Surat Fussilat ayat 33. Wa qala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana," apabila adzan. Sapa wong fi qaryatin ing dalam sebuah desa, ammana mongko mengamankan ha ing qaryah sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla min adzabihi saking adzabe Allah dzalikal yauma ing dalam hari tersebut. Apabila ada orang yang adzan di satu kampung, maka Allah akan memberikan keamanan dari azabnya pada hari itu. Alhamdulillah kalau sekarang kita sudah mendengar adzan itu setiap musola ya. Nah, itu. Tapi dulu pas saya baru pulang itu musola sini saja, sholatnya masih maghrib sama isya. Nah, dulu masih ada santri-santri itu kalau itu ayo pada sholat, pada adzan gitu. Yang adzan santri-santri. Sekarang alhamdulillah semua udah hampir seantero orang sholat itu setiap 5 waktu sholat itu sudah ada adzan ya. Malah saking sergepe masjid itu kalau adzan subuh sebentar itu, habis adzan langsung iqamah nggak lama. Ya cepat. Pakai adzan, tinggal wudhu sebentar gitu. Kalau masjid udah habis itu. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan bagus ya untuk. Gimana? Sendirian. Jangan orang yang tengah di padang pasir pun itu disunahkan untuk adzan. Ya. Bahkan suaranya itu terdengar sampai ke langit itu. Madda sautih. Jadi terdengar penduduk-penduduk langit itu mendengar dan memintakan ampun kepada orang yang yang adzan di tengah padang pasir itu. Orang yang beternak, yang jauh dari jangkauan masjid, jangkauan musola, kemudian dia sudah datang waktu sholat, adzan, iqamah, sholat sendiri. Gitu ya. Ya itu karena diudzur ya, karena dia udzur. Tapi kalau sekarang itu hampir musola itu banyak ya. Balapan malah sekarang. Yang ini belum terisi, cari imam masih susah, sudah ada musola baru lagi. Ya. Nanti yang satu belum terisi, musolanya sedang krisis imam gitu. Ini mau bikin lagi gitu. Dan luar biasa itu. Dan cari imam musola itu biasanya malah lebih sulit daripada mencari gubernur ya. Kalau gubernur belum turun aja udah diogrok-ogrok itu. Berbondong-bondong ya. Tapi kalau imam musola, pedean. Sampein aja yang udah tua gitu ya. Padahal nggak ada syaratnya jadi imam itu tua kan. Yang kan alim, qori'ul Quran yang bagus kan gitu ya. Faqih, secara fikih dia sudah memenuhi standar ya sudah itu imamnya kan. Kenapa ya harus dicari yang tua?
Oke. Lah kalau tua tapi nggak alim terus piye? Bacaan Qur'annya karena ngajinya ngaji model zaman dulu ya, saya dapatnya. Kemudian bacaan Qur'annya morak-marik. Tapi kan gitu. Sedangkan ketika sudah jadi imam, nanti serba salah makmumnya. Mau ditegur ke orang tua, nggak ditegur kok salahnya fatal kan gitu. Akhirnya jadi permasalahan baru itu. Nah, kan gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Tadi yang saya omongkan ada di sini. Wa qala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Idza kunta apabila ana sapa sira iku fi ghanamika ing dalem ternak kambing sira au badiyatika utawa ing dalem padang pasir sira fa'adzanta mongko adzan sapa sira li sholati untuk salat farfa maka kencangkanlah sapa sira sautaka ing suaramu mengencangkan bil adzani dengan adzan fa innahu mongko sesungguhnya kelakuan iku la yasma'u tidak mendengar sautal muadzini ing suarane wong kang adzan sapa insun seseorang manusia wala jinnun dan tidak jin illa syahida kecuali dia akan menjadi saksi lahu bagi orang tersebut yaumal qiyamati pada hari kiamat. Ya. Jadi orang yang sholat sendiri itu maksudnya orang yang berada di padang pasir yang kemudian jangkauan masjidnya jauh. Kalau dia mau pergi ke masjid ya nanti kambingnya dimakan serigala bisa jadi ya. Atau malah pada kabur dan lain sebagainya. Orang angon bebek itu kan ditunggu nih kan di situ. Musolanya dengar jauh. Padahal sholat harus biasa harus sholat wajib. Gimana itu? Harusnya azan harusnya. Nah, barangkali mudah-mudahan besok ada peternak-peternak muslim ya yang bisa seperti itu. Gimana? Iya, azan. Dan semua yang mendengar itu entah jin entah siapa saja itu jadi saksi. Kenapa? Iya. Malah iya. Ya nggak apa-apa kan? Maksudnya untuk masalah hal yang suci dan yang najis kan orang tahu yang suci mana yang najis mana. Kalau memang pakaiannya najis kan, kalau memang santri ya bawa pakaian cadangan kan? Ya. Kan begitu. Jangan alasan terus saya nggak punya baju suci. Longsor memang pekerjaannya begitu ya harus bawa baju suci kan? Ya berarti ya kan gitu. Iya. Apalagi kalau yang orang ternak bebek kan biasanya berkecimpung dengan air itu. Ada banyak air di pinggir sungai lah, di apa itu bagus sebenarnya. Tergantung orangnya kalau itu ya. Kalau memang mau niat itu ya bisa saja sebenarnya. Tapi kalau memang nggak mau ya namanya orang nggak mau. Waqala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum apabila mendengar sapa kamu semua al-muadzina ing wong kang adzan, faqulu maka ucapkanlah mislama yaqulu sebagaimana yang diucapkan sebagaimana mengucapkan sapa al-muadzinu orang yang adzan." Ya. Jadi kalau ada orang adzan itu ucapkan seperti yang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Semuanya bilang Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Gimana? Iya, benar. Makanya usahakan kalau ada adzan itu aktivitas dihentikan untuk mendengarkan adzan. Ya. Diusahakan begitu. Apalagi adzan Jumat itu. Adzan Jumat itu kalimatnya jelas. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Apabila dikumandangkan untuk sholat Jum'ah, ya,
fas'au, maka bergegaslah ila dzikrillahi, untuk ke masjid. Wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi aktivitas, kalau yang lagi rapat, berhenti itu rapatnya. Yang lagi batu, berhenti. Yang lagi bertani, kalau ada adzan Jum'ah. Dalam masalah sholat Jum'ah, masalah sholat Jum'ah, sekarang ada permasalahan begini. Itu kalau ada adzan sholat Jum'ah, terutama adzan kedua itu baiknya kalau kita baru datang menunggu adzan dulu atau langsung sholat. Ya. Nah, karena di situ sama-sama mendengarkan adzan. Ya sunnah, mendengarkan apa? Khutbah, lebih-lebih sunnahnya, sunnah muakkadah. Ya. Maka dalam hal itu adzan yang dikalahkan. Makanya langsung sholat sunnah tahiyatul masjid aja. Karena biar bisa mendengarkan khutbah lebih lama. Gitu. Paling tidak kan kalau kita baru Allahu Akbar kita sholat, itu paling enggak kayaknya sholatnya udah selesai. Ya. Apalagi kalau adanya dengan suara yang panjang itu ya. Nah, kita sholatnya selesai itu adzan kadang belum selesai. Makanya lebih baik sholat. Nggak usah menunggu adzan. Gitu. Karena kita mau mendengarkan sesuatu yang lebih penting, yaitu khutbah. Lah jawabannya bagaimana? Jawabannya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian nanti kalau la haula wala quwata illa billah, jawaban sebagai hayya 'alatan ya. Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Lah kemudian bagaimana kalau yang as-sholatu khairum minan naum? Kalau kita mengacu kepada hadis ini, boleh kok kita bilang faqulu misla ma yaqul muadzin. Ucapan seperti yang diucapkan muadzin. Pakai itu aja kan boleh, nggak apa-apa. Atau juga boleh kita baca dengan shadaqta wa barirta wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ya. Nggak hafal kan? Iya, saya tahu kalau sama nggak apa. Makanya saya kasih opsi yang termudah dalam jawaban pertama saya, ya kan? Nah, gitu. Ya, bukalah di buku-buku itu banyak. Ya. Nah, kemudian apa? Wa qala bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala berdoa sapa man hina yasma'un nida, ketika mendengarkan adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Itu Muhammadan tambah al jadinya Muhammadanil. Ya. Wal fadilah wab'athu maqamam mahmuda, ya. Allati wa'attah. Udah sampai situ aja sebenarnya. Yang innaka la tukhliful mi'at itu tambahan itu sebenarnya dalam hadisnya enggak ada. Ya, innaka la tukhliful mi'at itu enggak ada, ya. Ya. Kita maknani ya. Allahumma ya Allah, rabb hadhi da'wati, Tuhan panggilan ini, at-tamati yang sungguh sempurna, wassalati dan salat al-qaimati yang akan didirikan, ati berikanlah Muhammadan kepada Nabi Muhammad al-wasilata eng wasilah, wal fadilata dan keutamaan, wab'athu dan utuslah beliau, tempatkanlah beliau maqaman di tempat mahmudan yang terpuji, alladzi wa'attahu yang telah kau janjikan. Kalau orang baca itu halat maka halal lahu baginya opo syafaati syafaat ingsun yaumal qiyamati pada hari kiamat. Lalu itu kalau kepingin dapat syafaat baca itu doa setelah adzan. Ya. Ya. Lah yang namanya adzan itu sebenarnya syariah yang sudah ditentukan diajarkan oleh Rasulullah. Dulu itu para sahabat bermusyawarah, rapat. Mereka memusyawarahkan kita itu semakin banyak pengikutnya. Jadi untuk menentukan waktu sholat itu gimana ini? Ada yang usul, wah bagaimana kalau kita pakai trompet saja? Oh itu kayak orang Yahudi, jangan, tidak diterima.
Wah, pakai lonceng saja, pakai lonceng. Itu kayak orang Nasrani. Jangan. Ada yang pakai api. Api itu berarti kasih menara, manaron itu tempat api, gitu ya. Nanti dikasih sumbu. Nanti kalau dicus dari bawah serat, apinya merambat ke atas, wah nyala kan. Jadi orang tahu, oh kalau apinya udah nyala berarti, ya kalau zaman sekarang ya pakai lampu, apa itu namanya, yang sokle, yang di mercusuar itu ya, pakai kayak gitu. Ditolak itu. Akhirnya pada waktu itu musyawarah pun terhenti. Tidak ditemukan solusinya. Akhirnya semuanya pada balik. Dan para sahabat itu pada mimpi. Dalam mimpinya itu, ada salah satu sahabat yang kemudian mimpi mau beli, dalam mimpinya itu, dia mau beli lonceng. Ditanya sama orang, kamu mau ngapain? Saya mau beli lonceng. Buat apa? Buat manggil orang sholat. Maukah kamu saya berikan satu panggilan yang bagus? Akhirnya diajarkanlah itu Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Nah, kemudian pas pada pagi hari itu, datang ke Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, saya tadi malam mimpi seperti ini. Ya udah, ajarkan kepada Bilal, karena dia itu anda sautan. Orang yang suaranya itu kencang, keras. Nah, ketika Bilal itu adzan, sahabat-sahabat itu pada bilang, termasuk Umar bin Khattab juga bilang, ya Rasulullah, saya juga tadi malam mimpi ketemu suara yang kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi para sahabat itu lebih dari sekian sahabat itu mimpi diberikan ajaran dalam bentuk yang beda-beda. Ada yang mimpi mendengar suara yang suaranya seperti itu. Nah, itulah ajaran adzan akhirnya dikumandangkan. Ya, Bilal itu sebagai muadzin Rasulullah pertama pada saat itu. Ya. Nah, makanya karena itu syariah, jangan dirubah-rubah. Adzan itu ya Allahu Akbar sampai la ilaha illallah udah selesai. Enggak usah ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi yang innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, masih kurang lagi. Nanti lama-lama juga ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu. Itu astagfirullah. Enggak usah ditambah-tambah begitulah. Normal aja ya. Dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Memang panggilan adzan itu segitu. Sudah selesai. Jangan terlalu kreatif dalam hal itu. Ya. Iya, yang kemudian disetujui oleh Rasulullah sehingga menjadi ya, syar'i ya kan? Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi pada saat itu, entah itu Rasulullah yang melakukan, yang penting Rasulullah sudah meng-ACC ya itu jadi syariah. Takriri. Nah, iya. Karena ada hadis fi'li ya, yang itu memang dilakukan Rasulullah, ada qauli, ya, kata Rasulullah, ada takriri yang disetujui oleh Rasulullah. Ya. Ada hami satu lagi yang Rasulullah ingin melakukan cuman nggak kelakon. Ya. Seperti puasa 10 Asyura itu ya. Nah, itu apa namanya? Masalah adzan. Ya. Sehingga adzan itu mohon jangan ditambah-tambah. Nanti jadi seperti orang Syiah. Yang adanya ada hayya ala khairil amal. Habis hayya ala shalah, hayya ala falah, atau hayya ala asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna aliyan habiballah. Gitu ya. Ditambah-tambah begitu. Nanti akhirnya sampai akhir zaman orang nggak tahu adzan yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya. Makanya ibadah karena adzan itu sebagai syariah, sebagai ibadah yang sudah mahdhah, yang sudah jelas seperti itu, jangan ditambahi, jangan dikurangi udah. Seperti apa adanya aja seperti itu. Saya mau baca bismillah, saya mau baca auzubillah, saya mau baca lirik aja lah, nggak usah dikencangkan demik itu. Kalau mau berbuat baik, bismillah ya bagus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak usah demik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Allahu Akbar, gitu ya. Nggak usah begitulah. Ya. Nanti lama-lama anak cucu kita nanti akhirnya dikira bahwa adzan itu dimulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti ada soal ujian. Coba tuliskan lafadz adzan gitu ya. Karena sering diulang-ulang begitu, akhirnya menjadi ya, gitu. Ketika nanti ada orang yang menggugat bahwa adzan itu hanya dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah,
nanti menjadi dasarnya itu dulu bapak saya, kakak saya dari dulu itu azan ya dari audzubillah. Ini aliran baru lagi kan gitu ya. Padahal nggak begitu. Kita sesuai sama teks hadisnya saja lah. Makanya kalau dalam masalah ibadah jangan terlalu kreatif kita ya, merubah-rubah, menambah, naudzubillah itu ya. Takutnya kita terkena hadis Rasul, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta kepadaku, mengira bahwa atau meyakini bahwa itu adalah dari Rasulullah, maka hendaklah dia bertempat tinggal di neraka. Gitu. Membuat tempatnya, siapkan tempatnya saja di neraka itu. Gitu ya. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum.